Itu waktu ada bola tak pecah matanya. Itu taruh di sini, hidung taruh di sini. Itu semua ada skenario Allah SWT. Pas arsiteknya Allah SWT. Hidung mari ke bawah, kalau di atas mayungnya susah. Hujan harus mayungi, hujan mayungnya susah. Bisa freeport juga, nggak Pertamina atau KWF. Freeport, repot bisa rempang pesawat, bisa rempang gitu masalah. Nah, karena itu termasuk ini tulang rawan kita ini yang dibantu dengan telinga bisa mengubah termasuk menjadi gelombang suara sehingga kita bisa mendengar tidak budak Jogja itu juga tidak budak bisa mendengar itu juga nikmat dari Allah Subhanahu Allah Akbar. Allah Akbar. Itu dahsyatnya nikmat yang Allah berikan dalam seluruh organ tubuh kita. Insya Allah nggak bisa kita hitung. Kalau kita bersyukur, mengeluh terus nggak mau bersyukur, semua diselesaikan sama Allah. Tapi Allah yang nagih pajak nafas per bulan 5,5 miliar dengan dek kolektor Israel. Ampun tidak bayar. Tidak mau. Maka penting untuk menarik hasanah Allah karena kantong Allah itu lebih kaya, kantong Allah tak terbatas. Kalau kita punya nikmat, jangan lihat kantong kita, lihat kantong Allah. Karena kantong Allah tak terbatas. Betul? Coba renungkan supaya hatinya lega, tidak sempit, tidak merasa paling sendiri, tidak merasa paling susah sendiri sedunia. Caranya adalah selalu memikirkan Allah sambil bersyukur. Terima kasih ya Allah, saya masih sehat, masya Allah, saya masih hidup. Dipikirkan dan renungkan adalah kenikmatan yang selama kita. Jangan memikirkan ya Allah saya belum punya rumah, ya Allah pada beli pajak saya belum bisa, gitu saja itu bersyukur terus. Karena lihat yang di atas, terus betul kan? Kalau kita mensyukuri apa yang kita ada itu menarik hasanah Allah. Karena dengan kita mensyukuri itu terjadi feel is good, dalam law of attraction. Kalau feel is good, take is good, attract is good. Aku nggak tahu artinya. Kalau kita bagus, sangat bagus. Maka pikiran kita bagus dan akan menarik hal bagus dari alam semesta, dari Allah SWT. Karena Allah sesuai sangkaan hambanya. Karena minta banyak abdi pinter, aku sesuai sangkaan hambaku. Yang paling penting adalah menjaga sangkaan. Dikasih sedih, dikasih senang, dikasih bahagia, dikasih susah, dikasih kurang duit, dikasih kurang duit, itu hanya ujian semester. Sementara. Kok cerdas ya namanya? Umat Islam ini harus smart berpikir dari berkali. Smart ya. Salah. Dua-duanya. Habis dulu itu wajahnya. Tadi malam kan sudah istighosah. Kalau istighosah itu bagus, yang tidak kurang bagus itu istighosah. Istri tiga, bukan serumah. Berat. Angkat. Bahaya lantai. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, yang semoga diberi kesempatan tobat sebelum mati. Amin. Kita mau minta apa? Mudah-mudahan kita daripada tua kalah. Ada ulama kita baik. Semua Bapak. Karena di tempat saya, dekat sama rumah saya itu ada buah yang paling besar di Yogyakarta. Namanya buah Yudi. Itu istri dari Pak Wahyu. Peserta SLC dan cerdas sekali. Cepat sekali nangkepnya. Ya Allah. Semoga kalau yang pesan agama nangkep juga ya. Teknik komedian. Kita mau mudzakarah tentang adab makan dulu, ya. Nah, saya tidak bermaksud menggurui karena mungkin ada di antara saudara-saudara yang kiai, yang ustaz, yang ulama kita sharing. Kalau sharing tadi nggak jarang, sharing nggak jarang. Oh sering. Salah. Sama sharing makan. Pertama sebelum makan, makan disunahkan sebenarnya kalau tidak berkuah pakai tangan.
tidak pakai kaki. Tangan kanan. Makan dan minum dengan tangan kanan, karena makan dan minum dengan tangan kiri adalah cara makan dan minum syaitan. Nah, kita kan disuruh masuk Islam secara kafah. Maka harapannya di SLC ini akan diajarkan dan menuju sampai berarti ala Rasulullah. Harapannya semua aktivitas kita di luar sholat itu dilakukan. Semua amalan juga ibadah bila niatnya karena Allah dan caranya dari tuntunan Rasulullah. Walaupun hanya masalah istinja, toilet, masalah istri, masalah wudu, masalah muamalah, seterusnya, semua amalan yang niatnya karena Allah, caranya dari tuntunan Rasulullah, maka itu amal sholat. Karena imannya akan naik kalau kita beramal sholat. Iman yazid iman manusia itu naik turun. Al yazid itu to'ah dan terus di manusia akan naik dengan amal sholat, turun amal sholat, salah, to'at maksiat. Jadi kalau kita taat gimana? Maksiat gimana? Kita amal sholat, amalnya salah. Kalau kita bisa menjaga belajar amal sholat dan amal yang lain, ketakwaan kita semakin mendekat sampai derajat minimal yang dari Allah itu takwa, maka janji Allah turun. Apa janji Allah? Bahwa meletakkanlah dia jangan aku baca apa yang itu ini ayat karena saya akan takwa kepadaku, aku berikan jalan keluar dari setiap masalahmu dan aku berikan rezeki dari arah yang tidak kau sangka. Kamu masih nyangka itu, nyangka untuk Pak Ciro kita masih disangka ya, bukan yang begitu. Ini nggak disangka, awal-awal Cemburu. Cemburu. Istri kok cemburu datang lagi loh. Dapat anak jangan salah paham. Cemburu punya anak. Itu saya nggak apa-apa. Kan dulu konsep. Jadi Bapak SLC ini harapannya mengoptimalkan amal-amal kita sehingga amal kita jadi amal yang soleh, iman kita jadi naik sampai minimal derajat takwa yang Allah hendaki sehingga pula-pula Allah berikan satu terima. Amin. Berikan segala terbuka masalah-masalah kita selesaikan, yang punya hutang-hutang dapat jalan keluar. Amin. Donasi yang punya harapan-harapan mulia Allah berikan. Amin ya Allah. Harapan ini saja seperti itu. Karena Abu Hurairah mengatakan sesuatu sampai bagaimana cara membawa sholat diajarkan Rasulullah. Dua orang mengaji. Dari kecil Islam, bapak Islam, tapi kok tahu sholat dalam itu amalannya kok tidak tahu. Ini tidak tahu masalah. Pertama makan sehari. Bukan nanti berbicara makan. Jadi pertama kita cuci tangan. Usahakan pakai air yang mengalir. Siap. Bisa bertangan kalau ini campur tangan. Kalau ini campur tangan, satu tangan gitu. Kalau ada sabun pakai, kalau nggak pakai, nggak apa-apa berarti mama berarti papa. Papa. Cuci tangannya, disunahkan makan berjamaah. Berjamaah. Dan kalau ada buah kita buah dulu. Disunahkan buah dulu. Jangan banyak-banyak nanti kualitas terlalu. Kecuali yang membuka, menyiapkan lambung supaya metabolismenya siap. Buah doanya Allahumma barik lana fi tamarina. Allahumma barik lana fi tamarina. Sama-sama Allahumma barik lana fi tamarina. Ingat tamarina, bukan samarini. Nanti istri cemburu. Dari samarini istri nggak terima. Jadi ini ingat tamarina, ingat ya. Allahumma barik lana. Allahumma barik. Kalau ada garam, sunahkan garam. Garam asli itu tidak dicampur, tidak ikut dimasak dalam masakan, tidak aslinya. Jadi masak setelah matang, tetap beri garam. Itu yang benar. Aslinya. Sudah dibawain garam nggak dipakai? Garamnya nggak diikut dimasak. Ya. Yang benar itu. Ya. Manis, jadi manis, cantik dan soalnya saya sudah mau dibawa. Jadi betul garamnya sunahkan. Agar rasanya tambah enak dan garam itu mengandung 70 macam penyebab. Jadi kita kalau ada garam mesti ada garam.
garamnya jangan yang merokok nanti kasih lu. Jam grosok. Setelah garam oke, gula oke. Makanya gedang itu aslinya kan bukan gedang mesin makan, bukan gedang itu juga sak gedang. Nama nih. Oh, betul. Oke. Makan dari yang dekat. Nah, yang dekat. Kalau ada yang enak, ada lauk yang enak, tahu kan? Jangan ditarik dan dikombinasi. Jangan. Dimakan bersama. Siap? Siap. Kalau enak, baca sebelum makan minimal baca Bismillah. Kalau kita dulu dari kecil dia ada doa Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Walaupun sama dengan doa tapi sudah masyhur. Masyhur itu umum di dalam umat Islam, betul ya? Ya, kalau ketemu orang yang sering mempermasalahkan dalil ya, minimal Bismillah. Sudah cukup nih Bismillah. Kalau yang biasa tadi kalau lupa doa setelah makan, kamu lupa doa, belum doa ternyata Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Selesai makan membaca doa Alhamdulillahi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kita sama-sama. Alhamdulillahi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kalau waktu kita makan tengah-tengah kok terasa enak, membaca alhamdulillah syukur. Alhamdulillah syukur. Alhamdulillah syukur. Atau Allahumma lakal syukur. Allahumma lakal syukur. Yang mendengar membaca alhamdulillah. Jadi yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai kita tahu doa. Kita yang lain baca kurang. Oh, kalau kurang nambah. Nah, kalau kita tadi ada makanan, ada minuman, ada udara. Maka tentunya disuruh seperti itu Rasulullah saya. Kaki kiri didudui pakai jangan sunahkan supaya tidak kuat dengan model sila ini. Sudah rasanya ini kan masih belum itu sudah saatnya berhenti karena sunahnya itu makan setelah lapar berhenti teorinya itu yang harus dikatakan. Tapi kalau kita mau tidak mempraktekkan cara hidupnya itu enak itu tak sadar ini maksud masih pengen apa dia terjadi karena dia orang itu tidak buat saya Karangkates. buat gitu ada ya gitu ya karena punya gede perutnya gede udahnya di sini nah itu biasanya makanya banyak yang kalau merenung kita campur nasi dan lauk. Nah kalau kayak saya kurus-kurus gini makan sedikit aja belum kenyang. Bodoh aja, cacingan berarti. Makan begitu tidak merasa kenyang. Ya karena itu ukuran orang beda-beda. Ya, makan dari yang dekat, taruh ke tengah, yang enak taruh di tengah. Kalau enak membaca Alhamdulillah 10, yang membaca Alhamdulillah disunahkan buat dulu, kita baca dulu. Kemudian selesai makan, usahakan nampani bersih, jangan tersisa. Usahakan bisa bapak baru makan. Kalau nampani itu dari kerupuk, boleh dimakan. Suruh makan nampani, ya orang terlalu. Terus jari-jarinya ini dibersihkan. Saya belum baca dalilnya. Banyak orang-orang tua kita ngajari batas menjawabkan doa. Ada Al-Quran ada tapi yang tahu apakah untuk ini atau tidak kita tidak tahu. Itu katanya Nabi Musa umur berapa istilah sama meninggal. Tapi itu kita perlu baca sangat katanya jadi nanti jadi dan seterusnya gak usah diamalkan dengan niat yang aneh. Pokoknya niatnya sunnah gitu ya. Bersihkan kalau bersih. Kalau tidak bersih pada perjalanan. Wah ini batas menjawab. Kalau nggak apa, nggak usah sih, mungkin bersih saja misalnya. Kalau semua bersih, bisa. Ada tambahan, nah usahakan sebenarnya jarinya tidak 5 karena zaman Rasulullah makannya gandum bukan nasi. Kalau di kita kan nasi
ini. Kalau minum, maaf minum, Bismillah, 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 ada besar. Saya menikmati ambil itu seperti gitu ya. Jadi jangan dilarang minum seperti minumnya onta. Jangan minum saya berdiri, kecuali minum air zam zam atau onta. Jadi diusahakan minum sambil duduk. Karena kalau minum berdiri itu stranger penyaring menuju ke ginjal itu terbuka sehingga tidak ada penyaring.